Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bam. Selamat jam segini. Oke, kali ini kita belajar lagi tentang fisika ya. Jadi kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Ingat, benda setimbang itu ada 3 syarat ya. Jadi syarat yang pertama yang harus kita taati itu adalah resultan gaya pada sumbu X-nya itu sama dengan 0. Kemudian resultan gaya pada sumbu Y-nya juga sama dengan 0. Kemudian rotasinya, ya, momen gayanya itu juga resultannya sama dengan 0. Jadi ini 3 syarat yang harus kita taati pada kesetimbangan benda tegar. Ya, ini di sini aplikasinya banyak sekali. Jadi misalnya yang pertama, oke, ada gambar seperti ini. Oke, ini ada. Oke, di sini misalnya 37 derajat sudutnya. Ini ada benda. Ini 3 kg misalnya. Ya. Jadi pertanyaannya tentukan T1, T2, T3. Ya, tentukan tegangan tali masing-masing, ya. Jadi prinsipnya, jadi untuk bisa memahami kesetimbangan benda tegar harus kita ingat lagi prinsip penguraian vektor ya. Jadi ini misalnya ada vektor, ini bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada sudutnya alfa, maka Vx-nya itu adalah V kali cos alfa. Ingat, cos itu bukan karena berada di sumbu X ya, karena dia dekat dengan sudutnya. Sedangkan Vy-nya V kali sin alfa, ya. Jadi pakai prinsip itu nanti digunakan untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi misalnya ini T2. Jadi kita pikirkan fokus pada yang masih miring saja. Kalau yang sudah berada di sumbu X dan sumbu Y biarkan, ya. Jadi ada satu tali yang masih miring itu di T2 ya. Jadi kita uraikan. Jadi ini kalau di atas 37 maka 37-nya di sini ya. Oke, berarti di sini T2 kali cos 37 ya. Ini ada yang arahnya ke atas. Ini adalah T2 kali sin 37. Oke. Setelah itu, kita jangan lupa setiap benda yang punya massa, dia punya berat. W-nya ini adalah M kali G sama dengan 3 kali gravitasi, dianggap 10 saja ya, biar mudah ngitungnya, 30 Newton. Oke. Kita cari satu persatu ya. Paling gampang itu mencari T3 dulu ya. Jadi lihat benda ya. Sigma F pada sumbu Y itu ya. Jadi untuk kesetimbangan sama dengan 0. Prinsipnya yang ke atas itu positif, ke bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif, gitu ya. Jadi di perjanjian tandanya sini nanti bernilai positif jika ke kanan dan atas, negatif jika ke kiri dan bawah. Kalau torsinya biasa yang searah jarum jam positif, yang melawan negatif, gitu ya. Oke, kita lihat ini. Yang ke atas adalah T3, bendanya ini ya. Arahnya ke atas T3, yang ke bawah adalah W sama dengan 0. Sehingga T3 itu sama dengan W, sehingga T3-nya sama dengan 30 Newton. Oke, T3 langsung ketemu dulu ya. Oke. Dari T3 kita bisa nyari T2 ya. Kita lihat antara T2 yang ke atas dengan yang ke bawah ya.
Oke, pakai sigma FY lagi. Sigma FY sama dengan 0. Ini yang ke atas itu adalah T2 kali sin 37 dikurangi T3 sama dengan 0 ya. T2 sin 37 itu adalah 3/5 sama dengan T3 ya. Maka T2-nya adalah T3-nya tadi 30 ya. 30 dibagi 3/5 atau 30/3 kali 5 ya. 50 Newton. T2-nya. Oke. Kemudian dari T2 kita bisa nyari T1 pakai sigma Fx-nya ya. Sigma Fx sama dengan 0 ya. Kanannya adalah T2 kali cos 37 dikurangi T1 sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita tuliskan bisa T1 sama dengan T2 kali cos 37. T2-nya tadi 50, cos 37 itu adalah 4/5. Oke, sama dengan 40 Newton. Itu T2. Oke. Oh, sorry, T1 ya. T2-nya sudah di atas. Oke. T1, 2, dan 3 sudah terselesaikan gitu ya. Contoh berikutnya ada sistem batang seperti ini. Jadi ini ada batang yang panjangnya misalnya 4 meter ya. Panjang batangnya 4 meter, massa batangnya 10 kg. Pada ujungnya digantungi beban 4 kg ya. Kemudian di ujung batangnya ini juga ditali ke sana supaya enggak patah batangnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, bila kondisinya seimbang, supaya seimbang ini tegangan talinya ini berapa ya. Jadi ini kita gunakan nanti bayangannya seperti ini. Untuk menentukan tegangan tali. Seandainya talinya ini patah, putus gitu ya, maka batangnya ini bisa berotasi. Jadi di sini, jadi ini bisa ke bawah atau ke atas gitu ya. Nah, sehingga kita punya sumbu rotasi di sini. Oke, kita tentukan sumbu rotasinya di situ, kita kasih lingkaran. Oke. Terus kemudian kita tentukan torsi-torsinya. Ingat, batang itu titik beratnya berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi tengah-tengah batang ini punya W, oke. W batang gitu ya. Ingat, kalau 10 kg berapa Newton? Tentunya 100 Newton gitu ya. Kemudian beban 4 kg ini juga punya berat beban itu adalah 40 Newton, 4 kali 10 kali gravitasi ya. Kemudian ini akan membentuk sebuah torsi ya. Jadi yang batangnya ini juga membentuk torsi. Oke. Kalau ini panjangnya tadi adalah 4, maka ini adalah 2 meter ya lengannya. Kemudian yang bebannya ini juga membentuk torsi. Ya, ini yang tegak lurus. Kemudian talinya bagaimana? Dia membentuk torsi enggak? Iya, tapi harus tegak lurus ya, harus kita tegak luruskan. Oke. Ingat, pakai prinsip vektor lagi tadi. Kalau ada T miring di sini, maka di sini adalah karena jauh dari sudut, maka kita T kali sin 30 gitu ya. Jadi di situ nanti terus kita tentukan pakai sigma torsi ya, sama dengan 0. Yang searah jarum jam positif, yang melawan negatif. Ini batang, ini kita lihat W batang. Kita lihat terhadap poros ini. Kalau kita putar, nanti dia searah jarum jam, maka positif ya. Jadi tau batang
Ini yang beban juga sama. Mengitari poros itu dia positif karena salah jarum jam. Ditambah tau beban. T-nya bagaimana? Oke, kita putar terhadap poros itu, dia akan berlawanan jarum jam, maka dia negatif ya. Tau T ya. Sudah, nggak ada torsi yang lain. Oke, sama dengan 0 ya. Oke, kita masukkan angkanya. Oke, batangnya ini W batang kali lengan batang ditambah W beban kali lengan beban dikurangi T sin 30 ya gayanya kali lengannya itu lengan T sama dengan 0. Oke, W batangnya tadi adalah 100 kali lengannya 2 ditambah 40 kali lengannya ini berapa ini? 4 ya. Dikurangi, terus saya pindah ke kanan ya. T kali sin 30 itu setengah. Kemudian lengannya ini berapa panjangnya? 4 ya. Oke, kayak gini. Oke, kita sederhanakan bisa di sini. Ini 2 ya. Oke. 100 kali 2 itu 200 ditambah 40 kali 4 itu 160 sama dengan 2T. Oke, jadi T-nya adalah 360 dibagi 2 sama dengan 180 Newton. Jadi seperti itu. Oke, sebagai latihan nanti kalian bisa kerjakan. Ini misalnya ada sistem seperti tadi tapi agak beda ya. Dengan panjangnya sama. Jadi misalnya L-nya itu adalah 4 meter, kemudian masa batangnya sama seperti tadi 10 kg. Ini berat bebannya sama saja seperti tadi 4 kg, tapi hanya beda letak talinya. Sudutnya kita buat sama. Oke, tentukan tegangan talinya. Oke, jadi nanti tetap kalian tentukan seperti ini. Ini batangnya ya, selalu di tengah-tengah beratnya. Oke, ini W batang. Nanti mau torsi ya dengan cara yang sama kayak tadi. Oke, seperti ini boleh. Kemudian nanti ini untuk bebannya. Kemudian untuk tegangan talinya nggak seperti tadi karena dia hanya sampai di sini saja. Oke, di sini ini tetap T kali sin 30. Jadi seandainya ini panjangnya 1 meter, gitu ya. Maka ini nanti panjangnya karena dia tengah-tengah batang tetap 2 meter, gitu ya. Kemudian yang bebannya juga tetap 4 meter. Tapi tegangan talinya panjangnya berapa ini? Kalau ini 4, ini sudah 1 meter. Ini kalian tentukan berapa. Nanti dengan cara yang sama seperti tadi, nanti bisa kalian kerjakan. Gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau yang miring adalah batangnya? Tapi talinya yang lurus. Oke, kasih beban juga. Ya, sama 4 kilogram. Masa batangnya sama 10 kilogram. Panjang batangnya sama 4 meter. Sudutnya pun sama 30 derajat, gitu ya. Oke, pertanyaannya berapakah tegangan talinya di sini ya? Ya. Jadi masih sama seperti tadi. Seandainya talinya putus maka dia batangnya bisa jadi patah ya. Jadi sumbu rotasinya tetap di sini. Ini sumbu rotasinya. Oke. Nanti kalian tentukan
Berat batangnya selalu di tengah-tengah ya. Oke, tapi ingat berat itu lurus ke bawah ke pusat bumi, efek gravitasi. Oke, ini W batang, ini ada W beban. Nah, nanti kalian bikin supaya tegak lurus. Ingat torsi kan harus tegak lurus gitu ya. Jadi ini buat aja tegak lurus. Oke, yang kita pakai biru. Kemudian ini. Oke. Ingat, kalau ada sudut di sini 30, maka di sini adalah 60, maka di sini juga 30. Oke. Sehingga di sini nanti adalah W beban kali sebelah sudut, maka kali cos 30. Yang sini W batang kali cos 30 yang kita pakai. T-nya bagaimana? T-nya sama tadi. Adalah T kali, ingat karena jauh dari sudut maka kali sin 30. Gitu ya. Jadi ini torsinya adalah T sin kali 4 meter. Kalau batangnya ini adalah W cos kali 2 meter. Yang merah ini WB cos kali 4 meter. Dengan cara yang sama tadi, dibuat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu ya. Oke, berikutnya ada sistem tangga ya. Jadi ini tangga mungkin atau batang disandarkan di dinding dan lantainya ini kasar ya. Supaya tidak tergelincir maka lantainya ini harus kasar ya. Terus kemudian pertanyaannya berapakah koefisien gesek antara tangga dengan lantai kasarnya ini gitu ya. Jadi kita gambarkan gaya-gaya yang ada dulu di situ. Oke, yang pertama misalnya ini titik A, ini titik B gitu ya. Kita buat di sini gaya normalnya supaya batang tangganya ini tetap seimbang, harus ada gaya normalnya. Ini kita tuliskan sebagai gaya normal A. Kemudian B-nya ini ada yang tegak lurus juga terhadap dindingnya ini. Oke, ini namanya NB, gaya normal di titik B itu. Kemudian ini ada berat tangganya selalu di tengah-tengah ya. Oke, ini adalah W tangga. Oke, misalnya masa tangganya 10 kg gitu ya. Oke. Jadi W tangganya ini adalah otomatis berapa ini? Kalau 10 kg berarti 100 Newton. Ya. Oke, kemudian gaya geseknya. Kalau ini tergelincir gitu kan, berarti tergelincirnya ke kanan nanti. Gitu kan? Nah, kemudian gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke kiri. Ya, ini gaya gesek. Oke. Nah, ingat bahwa gaya gesek itu rumusnya adalah mu kali n ya. N-nya di sini NA ya. Ya, kita cek satu persatu syarat dari kesetimbangan benda tegar tadi. Ada sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0 gitu ya. Satu-satu. Ya, jadi yang mana dulu terserah nanti. Jadi misalnya sigma Fx sama dengan 0. Ke kanan, kita lihat gaya-gaya yang ke kanan. Di sini ada NB, yang ke kiri adalah Fg ya. Jadi NB dikurangi F gesek sama dengan 0. Nggak ada gaya lain ya. Kemudian NB sama dengan F gesek. Ingat, F gesek itu rumusnya adalah mu kali N. N yang di sini N siapa ini? NA ya. Oke, kita simpan dulu persamaannya. Oke, kita simpan persamaan pertama ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas itu adalah Na yang arahnya ke atas, yang ke bawah hanya ada Wt. B tangga ya. Yang
sama dengan 0, sehingga NA-nya sama dengan WT. Jadi NA-nya sama dengan 100 Newton. Oke, nah ketemu. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita masukkan ke sini. Jika NP ada, maka mu ketemu gitu ya. Jadi pertanyaannya ini adalah mu-nya berapa ya. Setelah sigma fx sudah, sigma fy sudah, kita ke sigma tau. Kita asumsikan porosnya di sini. Kita asumsikan porosnya di sini. Oke, nanti ada beberapa tau atau torsi ya. Jadi ini misalnya yang pertama gaya beratnya akan membentuk torsi terhadap poros ini. Iya, oke. Kalau ini alfa, maka di sini alfa ya. Oke, maka di sini adalah W tangga kali cos alfa. Ingat, cos alfanya adalah cos samping dibagi miring 4/5. Kemudian sin alfanya adalah sin depan dibagi miring 3/5. Kemudian tangen alfanya adalah depan dibagi samping 3/4. Oke, dari gambar itu muncul nilai sin, cos, dan tangennya gitu ya. Oke, kita lihat. Ini yang pertama, torsi yang pertama. Torsi yang kedua, oke, di sini. Oke, kalau ini alfa di sini, maka alfanya di sini. Lihat, ya, sudut yang berseberangan besarnya sama. Maka ini adalah NP kali sin alfa. Oke, dan nggak ada torsi yang lain ya. Nanti seandainya ada yang naik, orang yang naik, gitu ya, membentuk torsi juga beratnya, gitu ya. Oke, kita lihat yang merah ini searah jarum jam apa berlawanan jarum jam kalau kita putar terhadap poros ini. Oke, gitu ya. Ini namanya searah jarum jam, maka dia positif. Tau NB. Kemudian ini W batangnya kalau diputar terhadap poros ini, maka dia melawan jarum jam, maka negatif. Tau W batang ya sama dengan 0. Ini adalah NB kali sin alfa dikurangi WT kali, ada yang kelewat, sorry, lengannya belum ya. Ini baru gayanya saja. Torsi itu kan gaya kali lengannya. Panjangnya 5 meter ya. 5 dikurangi WT kali cos alfa kali lengannya. Dia di tengah-tengah. Kalau panjangnya tanggal 5, maka tengah-tengahnya adalah 2,5 sama dengan 0 ya. Terus kemudian kita masukkan angkanya. Oke, kemudian NB-nya belum ada. Oke, sin alfanya tadi 3/5 dikali 5 dikurangi W batangnya 100 kali cosnya itu 4/5 kali 2,5 sama dengan 0 gitu ya. Oke, bisa kita sederhanakan di sini. Oke, ini hilang, ini 2, ini hilang 2 ya. Ini NB kali 3 sama dengan 100 kali 2 nya pindah jadi 200, sehingga NB-nya adalah 200/3 Newton. Oke, NB ketemu. Nanti kita substitusikan ke persamaan 1. Ini juga disubstitusikan. Oke, kalau kita substitusikan di persamaan NB sama dengan mu kali NA, NB-nya kita masukkan di sini 200/3 sama dengan mu kali 100 gitu ya. Jadi kita coret sini. Oke. Jadi mu-nya adalah 2/3. Jadi mu-nya itu nggak boleh lebih dari 1 ya. Oke. Atau kalau mau cepat gitu ya. Jadi kalau mau cepat untuk mengerjakan soal tanggal seperti ini,
mu itu 1/2 tangen alfa gitu ya. Jadi mu itu bisa dihitung dari 1/2 tangen alfa. Tapi ingat, syaratnya nggak boleh ada orang yang naik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hitung di sini, oke, tanpa panjang seperti ini ya, soal pilihan ganda misalnya, bisa kalian langsung 2 kali tangen alfa. Jadi 1/2 kali 3/4. Jadi sama dengan 2/3 ya, hilang naik jadi 2/3. Tapi kalau ada orang yang naik nggak boleh pakai rumus ini ya. Jadi ini khusus untuk ketika nggak ada orang yang naik, hanya tangga saja, ditanyakan koefisien gesek, maka bisa kalian langsung dengan 1/2 kali tangen alfa. Oke, itu dulu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika-fisika yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.